Salam dan bahagia. Dalam video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4.A.8. Nama saya Idu Bagus Putra Agung, calon guru penggerak angkatan 7, kelas A713, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Bagi sebagian besar murid, ketika mendengar kata disiplin, maka pikiran mereka akan tertuju pada kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Untuk mewujudkan disiplin positif, kita perlu meyakini nilai-nilai positif yang akan kita sepakati, patuhi, dan laksanakan bersama. Disinilah kita perlu menyusun keyakinan kelas. Langkah-langkah dalam menyusun keyakinan kelas yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang nilai positif apa yang perlu disepakati dan diyakini di kelas. Kemudian langkah kedua, mencatat semua nilai positif yang perlu disepakati dan diyakini di kelas. Yang ketiga, mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Seperti misalnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita rubah menjadi kalimat dalam bentuk yang positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian pada langkah yang keempat, sebaiknya keyakinan kelas tidak perlu banyak. Cukup 3 atau 7 prinsip atau keyakinan saja. Jika terlalu banyak, berdampak kepada sulitnya peserta didik atau murid untuk mengingat dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Langkah yang kelima, keyakinan kelas disetujui dan disesuaikan secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Diane Goshen mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Diane Goshen menyimpulkannya dalam 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Pada posisi ini, guru akan mengeluarkan dengan nada suara tinggi. Bahasa tubuh seperti mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk serta menghardik. Seperti ungkapan misalnya, patuhi aturan saya, awas, kamu selalu saja salah. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan mengeluarkan nada suara yang memelas, halus, sedih, dan dengan bahasa tubuh merapat pada peserta didik serta lesu. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ungkapan yang sering digunakan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak sudah memberitahu kamu ya? Bagaimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Untuk yang ketiga, memposisikan diri sebagai teman. Dalam posisi ini, nada suara ramah, akrab, dan bercanda dengan bahasa tubuh merapat kepada murid, mata, dan senyum jenaka. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid,
namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa akan menimbulkan efek negatif. Seperti misalnya, peserta didik itu tidak akan mentaati atau mematuhi atau mengikuti aturan ketika berhadapan dengan guru yang lain. Ungkapan yang sering digunakan adalah, "Ayo, bantulah demi Bapak. Ayo, ingat, tidak bantuan Bapak selama ini." Posisi selanjutnya adalah posisi pemantau. Pada posisi ini, guru akan mengeluarkan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Ungkapan yang sering digunakan pada posisi ini adalah, "Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa?" Kemudian posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atau permasalahannya sendiri. Pada tahap ini, ungkapan yang sering digunakan adalah, "Apa yang kita yakini? Apa yang kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini?" Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya terapkan adalah membuat merasa bersalah dan memposisikan diri sebagai teman. Dalam posisi kontrol pembuat merasa bersalah, setelah saya renungkan, ternyata kurang efektif dan cenderung akan berdampak pada rasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri pada murid. Posisi kontrol sebagai teman juga dulu sering saya terapkan. Saya memposisikan diri sebagai teman mereka, dan dampak negatif, mereka akan menunjukkan sikap baik dan disiplin hanya di hadapan saya saja. Mereka akan menunjukkan sikap yang berbeda ketika berhadapan dengan guru yang lain. Setelah saya mempelajari modul 1.4 pada materi 5 posisi kontrol menurut Diane Gossen, saya menyadari bahwa posisi kontrol yang paling tepat adalah posisi kontrol manajer. Pada posisi ini, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya serta mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, saya juga pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan murid. Tahapan segitiga restitusi yang saya terapkan pada saat itu hanya 2 tahap saja, menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Pada tahap menstabilkan identitas, saya mencoba mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ada 2 kalimat yang sering saya gunakan pada tahap ini. Tidak ada manusia yang sempurna, dan Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian pada langkah validasi tindakan yang salah, saya mencoba menggali apa tujuan sampai tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan. Pernyataan yang sering saya gunakan adalah untuk menggali informasi ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tahap yang belum saya lakukan pada saat itu adalah menanyakan keyakinan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya
saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada perubahan cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah setelah mempelajari modul 1.4 tentang disiplin positif, posisi kontrol, hukum dan penghargaan, serta segitiga restitusi. Selama ini, saya menjadikan peraturan tata tertib yang ada di sekolah sebagai acuan dan sanksi atau hukuman bagi yang melanggar selalu diberlakukan. Padahal peraturan dan tata tertib tersebut sudah ada dan digunakan turun-temurun tanpa ada review atau penyempurnaan berkala sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Yang lebih fatal, semua peraturan dan tata tertib dibuat tanpa melibatkan semua pihak seperti pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, serta seluruh warga sekolah. Padahal yang akan melaksanakannya adalah seluruh warga sekolah. Saya melihat ini sebagai titik lemahnya, sehingga kecenderungan untuk dilanggar sangat besar. Semua peraturan dan tata tertib tersebut tidak merupakan sebuah keyakinan bersama, sehingga motivasi intrinsik untuk menumbuhkan budaya positif menjadi lemah. Keterkaitan materi-materi pada modul 1 bisa kita pilah menjadi dua bagian. Bagian yang pertama seperti pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara tentang trilogi pendidikan, asas trikon, kodrat alam dan kodrat zaman, prinsip bahwa peserta didik itu bukan tabula rasa. Mereka sudah memiliki potensi dan keunggulan dalam diri mereka. Kemudian materi tentang nilai-nilai guru penggerak, peran guru penggerak, penyusunan visi, penerapan inquiry apresiatif dalam tahapan bagja, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Seluruh materi tersebut saya anggap memberikan motivasi luhur dan penguatan kepada guru. Kemudian bagian kedua, seperti disiplin positif dan keyakinan kelas, lebih ditujukan kepada murid. Bukan berarti ini tidak ada korelasinya dengan guru, tetap masih menjadi satu kesatuan guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maka yakinlah kita bahwa hanya satu kata yang harus kita gemakan. Murid, 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 murid.